Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi dengan aku Rizka di channel Trader Zaman Now. Nah, hari ini guys, aku mau menjelaskan tentang chart cetar yang baru aja diupdate hari Sabtu kemarin. Nah, buat teman-teman nih yang udah bergabung di botsaham.com, tentu kalian udah pada tahu dong gimana chart cetar sebelumnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih baru atau baru pertama kali datang ke channel YouTube aku ini mungkin masih bertanya, apaan sih cetar chart itu? Jadi aku mau ngasih sedikit informasi ya. Nah, cetar itu adalah salah satu alert dan juga chart yang kami miliki. Kami memiliki beberapa macam chart. Salah satunya adalah cetar ini. Nah, kami mempunyai banyak chart, itu tujuannya supaya teman-teman bisa memilih, teman-teman lebih nyaman di mana untuk melakukan setup atau menganalisa trading saham teman-teman. Nah, oke. Untuk lebih jelasnya mungkin nanti teman-teman bisa bergabung di grup Telegram. Teman-teman bisa join di @tradersaham_TSJN atau kalau teman-teman punya Instagram, teman-teman bisa masuk ke akun Instagram, kemudian follow ya @tradermed.ig. Kalau untuk teman-teman mau follow akun Instagram pribadi saya, teman-teman bisa follow @rizkawegland. Oke guys, langsung aja ya kita masuk ke tutorialnya. Nah, kalau misalkan teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya nanti video ini di-like dan juga di-share ke teman-teman kalian. Oke guys, let's check this out. Oke guys, sekarang langsung aja ya ke penjelasan dari cetar chart. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai alert, kemudian lanjut ke tentang nama sinyal, kemudian instrumen dan juga panel kedua yang terbaru dari chart cetar. Nah, di panel kedua itu kita akan membahas tentang RSI divergen. Nah, kayak gimana sih divergen itu? Oke, langsung aja ya kita bahas satu persatu. Nah, ini adalah tampilan dari chart cetarnya. Tampilannya lebih simple, lebih fresh, tapi powerful. Kami membuat trendline, ada 2 trendline ya di sini, ada yang berwarna Tosca, kemudian ada juga yang berwarna pink. Nah, kemudian di panel yang kedua ini kita menambahkan RSI divergen. Kita akan mencari saham-saham yang berlawanan nggak sejalan gitu antara harga dan indikatornya. Nah, itu kita sebut dengan divergen. Oke, ini adalah alertnya ya. Nah, kalau sebelumnya, untuk teman-teman yang udah berlangganan bot saham cetar ini, teman-teman kan menerima sinyal misalkan sis trendy, kemudian Om Verso, Cetarmed. Nah, untuk saat ini alertnya itu kita akan sederhanakan, kita akan bagi dua. Jadi di sini tertulis cetar dan juga arah. Kemudian teman-teman harus cek masing-masing di chartnya. Nah, kemudian untuk arti status, tetap ya di cetar ini ada beberapa status di sini ya. Ini teman-teman bisa melihat ya, ada VSO, Ali, SIS, Bro, CTR, dan juga Bob. Ini adalah status dari sinyal cetar. VSO itu adalah Omverso. Omverso itu maksudnya oversold. Kemudian untuk Ali itu adalah Bang Ali. Jadi saham ini baru masuk ke mulut aligator di sistem trading aligator atau Profitunity. Nah, nanti ke depannya saya juga akan membahas itu. Siapa tahu teman-teman cocok atau berkenan dengan sistem aligator tersebut. Kemudian untuk sis trendy itu saham yang baru aja break dari garis trennya. Garis tren itu yang ini ya, yang berwarna hijau kalau lagi uptrend dan berwarna merah kalau lagi downtrend. Kemudian kalau untuk cetarmet itu ini pixel 3-nya ini menyala. Artinya secara tren, secara momentum, dan juga secara volume, saham ini semuanya sudah oke. Kayak gitu. Oke, kita coba ya membaca dari status IMJS. Di saham IMJS ini, kalau kita baca di sini, ini kan ada CTR yes, kemudian BOB yes. Nah, maksudnya apa? Kalau untuk no ini berarti saham ini tidak termasuk ke dalam status yang ini ya, berarti hanya termasuk ke status 2 ini, termasuk ke sinyal cetarmet dan juga sinyal buy on break. Nah, cetarmet itu yang ini, pixelnya 3. Kalau buy on break itu saham yang sebelumnya itu statusnya Mas Bro, kemudian hari ini bisa close lebih tinggi dari high di candle sebelumnya yang masuk ke dalam Mas Bro. Nah, itu kita masukkan ke dalam kategori buy on break. Nah, ketika
saham ini sudah bisa masuk ke dalam status buy on break, itu artinya saham ini sudah mengalami uptrend yang cukup kuat. Tinggal nanti teman-teman menganalisa lagi mau masuknya itu kapan. Oke, kita lanjut. Ini adalah chart dari Kren. Di Kren ini statusnya yaitu Om Verso-nya yes, Ali yes, Sis Randy yes, Mas Bro-nya no, Cetar Mate-nya yes, Bob-nya no. Nah, di sini ya, karena saham Kren ini baru aja melewati garis trennya, jadi udah pasti ini termasuk ke dalam status sis trendy. Nah, kemudian ini cetar mate-nya ini udah 3 menyala, jadi dari segi tren, dari segi momentum, dan juga dari segi volume, Kren ini masuk ke dalam sinyal yang oke, kayak gitu kayak gitu cara gampang ngebacanya. Oke, di instrumen chart ini kita ada judul, kemudian fraktal, dan juga trendline. Trendline yang berwarna Tosca dan pink. Nah, di bagian judul, oke, saya mau menjelaskan ya supaya teman-teman paham. Ini IPTV ini adalah nama kode emiten atau kode saham. Kemudian di sini ada keterangan open-nya di harga berapa, high-nya di harga berapa, low-nya di harga berapa, close-nya di harga berapa, perubahannya berapa persen, kemudian volumenya hari ini sudah berapa lot yang sudah dan transaksi atau sudah terjadi transaksi match. Kemudian untuk TRX ini adalah value. Jadi kalau volume ini menggunakan lot lembar sahamnya, kemudian TRX ini adalah value-nya, berapa miliar. Nah, IPTV ini ada 16,97 miliar. Oke, selanjutnya di dalam judul ini ada rasio volume. Nah, di IPTV ini volume rasionya 1,24. Rasio volume itu artinya perbandingan volume hari ini dengan volume rata-rata selama 20 hari. Kalau volume rasio itu masih 1, itu masih terbilang sama. Kalau masih di bawah itu, misalkan 0,5, berarti masih belum ada ledakan volume. Atau bisa dibilang volumenya itu masih jauh di bawah rata-rata. Nah, volume rasio yang bagus itu yang seperti apa? Kalau saya mencari rasio volume yang di atas 2. Nah, itu artinya hari itu di saham tersebut mengalami banyak lonjakan volume. Artinya sama kayak kita masuk ke toko, kemudian toko itu rame. Pasti ada sesuatunya dong, entah itu lagi ada promo atau memang lagi ada barang baru atau gimana. Nah, kalau di saham, kalau lagi rame itu antara ada isu yang emang bagus untuk prospek ke depannya atau emang saham itu lagi digoreng. Nah, bagi kita sebagai trader retail ya nggak ada salahnya kita masuk ke dalam saham-saham tersebut. Yang penting kita tetap harus mengamankan resiko ya. Teman-teman harus menentukan stop loss, kemudian disiplin dengan trading plan. Nah, ini keterangan dari judul dan deskripsi. Nanti kalau teman-teman sudah bergabung di botsaham.com atau bot cetar, nanti teman-teman akan mendapatkan manual book ini dan bisa teman-teman baca lebih detail lagi. Pokoknya jangan malas untuk membaca, budayakan membaca. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang fraktal. Jadi, di fraktal itu adalah istilah di dalam trading system alligator atau profitability. Diibaratkan dengan jari, kalau teman-teman mau mencari fraktal itu seperti ini ya. Ini nih yang candle pertama itu jari telunjuk, kemudian candle tertingginya ini jari tengah. Kemudian di sini ada lower high itu adalah jari manis. Nah, kalau teman-teman melihat di sini kan yang paling tinggi itu adalah jari manis. Kemudian candle sebelumnya dan juga candle setelahnya itu kan tidak melebihi harga tertingginya dari candle tengah ini kan. Nah, si candle jari tengah inilah yang kita akan tarik sebagai fraktal atas atau kita pakai sebagai area resisten. Kemudian kebalikannya, begitu juga dengan fraktal bawah. Kalau fraktal bawah kita balik aja jari kita seperti ini. Jadi kalau candle pertama itu low-nya lebih tinggi dari candle si jari tengah ini, kemudian hari berikutnya low-nya ini juga lebih tinggi, maka si candle yang menjadi jari tengah inilah yang kita tarik sebagai fraktal bawah. Nah, saya suka menggunakan fraktal atas dan fraktal bawah ini sebagai target take profit dan juga toleransi untuk stop loss. Jadi kalau saya mau stop loss, saya pakai fraktal bawah dan saya turunin sedikit, jadi nggak pas banget di area fraktal bawah itu. Kemudian untuk take profit
pertama itu saya menggunakan fraktal atas, kemudian sisanya saya mengaktifkan trailing stop. Oke, ini adalah yang oranye ini fraktal bawah ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang trendline. Nah, teman-teman yang masih bingung tentang trendline bisa tonton video basic saya tentang cara menarik dan membuat trendline. Linknya aku taruh di sini deh, atau di deskripsi ya. Nah, oke, trendline itu adalah cara kita mengetahui tren, cara kita mengetahui arah tren saat ini tuh lagi uptrend atau downtrend atau sideways sih. Nah, kalau teman-teman manual harus narik itu kan mungkin masih perlu waktu ya, perlu belajar. Nah, sekarang kalau dengan membaca cat cetar ini teman-teman itu kayak naik mobil matic. Jadi teman-teman nggak perlu ngopling, nggak perlu mindahin gigi. Jadi cukup gas rem kayak gitu. Jadi semua cat cetar ini kami buat otomatis. Jadi teman-teman tinggal duduk dan jalankan aja gitu. Nah, ini dia. Oke, kita akan mencoba membaca di saham IPTV. IPTV ya, MNC Vision Network. Saat ini IPTV ini baru aja menembus garis tren yang ini ya. Jadi masuk ke dalam sinyal sis trendy. Nah, ini sisnya yes. Kemudian beli dong harusnya. Ya, teman-teman boleh beli. Tapi kalau teman-teman mau lebih confirm lagi, teman-teman harus nunggu dulu konfirmasi setelah IPTV ini break dari downtrend yang berwarna Tosca ini dan juga break dari sideways dari trendline yang berwarna pink ini. Kenapa sih kita mau beli kok harus confirm dulu? Nah, ibaratnya tuh gini, kalau misalkan teman-teman lagi naksir, misalkan teman-teman nih cowok nih lagi naksir cewek, gak mungkin kan teman-teman tuh langsung, bukannya gak mungkin sih, agak gimana gitu ya, kalau teman-teman langsung nembak, aku suka sama kamu, kamu mau nggak jadian sama aku? Tentu ada step by step-nya kan. Jadi kayak teman-teman ngechat dia dulu, nelpon dia dulu, ngajak makan, terus teman-teman juga ngelihat responnya. Kalau respon dia positif, berarti oh kemungkinan valid nih, dia juga suka nih sama sama aku. Jadi kayaknya boleh deh minggu depan aku ajak candlelight dinner, terus kalian deh aku tembak kira-kira dia mau nggak jadi pacar aku. Nah, kayak gitu. Jadi di saham itu juga sama kayak gitu. Teman-teman harus nunggu konfirmasi supaya kita tahu bahwa trennya ini tren yang kuat, bukan tren yang PHP. Jadi begitu tembus resisten sebentar, terus abis itu malah jadi balik arah turun dan kita beli di pucuk akhirnya gitu dan nyangkut. Oke, nggak mau kan kayak gitu. Oke, next. Selanjutnya aku akan menjelaskan tentang instrumen panel yang kedua, yaitu tentang divergence. Nah, kalau di divergence itu teman-teman tahu nggak lagu ini, lagu TikTok yang aku kiri kue kanan wes bedo dalan. Jadi divergen itu tuh mirip kayak gitu. Jadi harganya, price-nya itu naik. Jadi price-nya itu trennya itu naik, tapi indikator RSI-nya itu trennya tuh malah turun. Jadi kayak kebalikan gitu, udah nggak sejalan lagi. Nah, itu kita sebut divergence. Contohnya kayak gimana? Nah, contohnya kayak gini nih di agro. Kalau ini kan agro kan saham harganya nih, price-nya nih masih menunjukkan higher high. Jadi high-nya itu masih lebih tinggi, jadi saham ini masih uptrend. Tapi dari segi RSI-nya, puncak-puncak dari RSI-nya ini makin lama makin turun. Nah, itu artinya apa? Artinya agro ini ada divergen. Jadi kita siap-siap untuk apakah kita akan take profit sebagian atau justru kita akan masuk ke saham ini setelah agro ini koreksi ke area yang sudah kita cari. Nah, koreksinya atau turunnya itu di mana? Itu kita bisa melihat dari harga low dari agro pada saat muncul divergen ini. Nah, ini kan muncul pada saat area di sini sampai di sini. Kemungkinan pertama low-nya itu akan jatuh di sini. Ternyata iya bener kan di sini mantul sebentar di sini kemudian naik. Nah, kalau misalkan jebol dari low ini ke jebol, maka low selanjutnya adalah di area sini. Nah, ini adalah area pantulan agro. Nah, kalau teman-teman masuk di hari Jumat, kemudian juga agro ini akumulasi hasilnya juga lumayan loh. Teman-teman kalau misalkan join di bot saham.com itu teman-teman bisa ngelihat dari chart frekuensi. Kalau teman-teman request ya di bot cetar itu garis miring FQ kemudian nama sahamnya itu
akan muncul chart yang menampilkan HK-HQ dan juga akumulasi asing. Nah, makanya buat teman-teman buruan deh join di bot saham, nggak ada ruginya. Karena bot saham ini subscription-nya tuh murah, nggak sebanding dengan cuan yang bisa teman-teman dapatkan. Selain itu juga teman-teman akan mendapatkan edukasi setiap minggunya. Jadi kayak nggak ada ruginya deh teman-teman join di botsaham.com. Nah, jadi berlaku juga ya sebaliknya. Kalau misalnya price-nya itu sempat turun ya. Jadi kayak di sini nih Akra ini kan sempat turun, kemudian di sini RSA-nya malah naik. Nah, ini artinya kemungkinan Akra ini bakal naik. Kayak gitu. Nah, saat divergen ini muncul, itu bisa dijadikan sebagai sinyal atau kayak sebagai kayak panduan gitu loh untuk kita bisa mengaktifkan trailing stop jika teman-teman menerapkan sistem let profit run atau teman-teman juga bisa melakukan take profit di sana. Contohnya di saham JPFA. Nah, ini kan JPFA nih lagi kenceng naik, tapi RSI-nya makin lama makin turun. Nah, pada saat JPFA ini masuk ke garis trennya dia merah, nah kita di sini jual di area sini karena kemungkinan JPFA ini akan berubah menjadi downtrend dan ternyata benar JPFA nggak lama kemudian akan jadi downtrend. Nah, jadi hari Sabtu kemarin itu kami baru aja merilis cetar ini, kemudian saya juga langsung membuatkan manual booknya dan saya juga janji ke teman-teman bahwa saya akan membuatkan versi video dan ini adalah sebagai jawaban dari janji saya. Oke guys, semoga video ini membantu buat teman-teman yang mungkin agak belum ngerti dengan manual book yang udah saya kasih atau buat teman-teman yang belum join mungkin juga sebagai gambaran gimana sih buat cetar itu. Nah, kurang lebihnya kayak gini deh. Nah, buat teman-teman yang mau join langsung aja chat admin kami di chat Telegram @tradermed5. Oke, buat teman-teman juga yang belum nyalain tanda subscribe dan tanda lonceng buruan ya. Klik tanda subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Juga kalau teman-teman mau ikutan giveaway, sering-sering aja kepoin Instagram kami di @tradermed.ig. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. Salam cuan and sehat selalu. Bye-bye.